Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restia Dianti dengan NIM 190102040078. Saya berasal dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya ingin memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Telaah Fatwa DSN MUI. Di sini saya akan menjelaskan tentang hutang piutang. Yang pertama adalah pengertian hutang piutang. Kegiatan hutang piutang merupakan suatu kelaziman dalam aktivitas kehidupan manusia. Dalam kegiatan hutang piutang tersebut, seringkali terjadi pemindahan hutang piutang dari satu pihak kepada pihak lainnya. Islam sejak kelahirannya telah melegitimasi kebolehan praktek ini karena dipandang dalam mengurangi kesulitan serta mendatangkan kemudahan dan kemaslahatan bagi kegiatan ekonomi manusia. Menurut fatwa DSN MUI, yang dimaksud dengan pengalihan hutang piutang adalah pemindahan hutang nasabah dari pihak bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank atau lembaga keuangan syariah. Dalam dunia lembaga keuangan syariah, pembiayaan pengalihan hutang biasa disebut dengan pembiayaan berdasarkan take over. Secara bahasa, take over adalah pengambilan alih. Pengalihan hutang atau take over adalah pengambil alihan atau dalam bidang ruang lingkup perusahaan adalah perubahan kepentingan dalam pengalihan suatu perseroan. Menurut Eti Rockhetty dan Ratih Tesnanti, pengalihan hutang atau take over selain mempunyai pengertian perubahan kepentingan dalam pengendalian suatu perseroan, juga memiliki pengertian lain, yaitu pengambilalihan sebuah perusahaan oleh perusahaan lain. Yang selanjutnya adalah dalam fatwa ini yang dimaksud dengan anjak piutang secara syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa-fatwa yang terkait dengan hutang piutang, terdapat 6 fatwa DSN MUI yang terkait dalam hutang dan piutang, yaitu yang pertama adalah 31 DSN MUI _6 2002 tentang pengalihan hutang. 2. 47 DSN MUI _2 2005 penyelesaian piutang mudharabah bagi nasabah tidak mampu membayar. 4. 60 DSN MUI _5 penyelesaian piutang dalam ekspor. Yang keempat 61 DSN MUI _5 tentang penyelesaian hutang dalam impor. Yang selanjutnya 67 DSN MUI _3 anjak piutang syariah. Selanjutnya yang terakhir 132 DSN MUI _10 2019 perjumpaan piutang atau mukasyafah berdasarkan prinsip syariah. Analisis SWOT pada fatwa DSN MUI tentang hutang dan piutang, keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi perusahaan anjak piutang, A. Memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi.
B. Membantu penyelesaian pertikaian di antara kreditor dan debitur. C. Membantu manajemen pihak kreditor dalam penyelenggaraan kredit. Yang kedua adalah bagi kreditor atau klien. Manfaat yang dapat diterima klien terdiri dari manfaat karena menerima jasa pembiayaan dan manfaat yang diterima karena jasa non-pembiayaan. A. Manfaat yang diterima melalui jasa pembiayaan antara lain 1. Peningkatan penjualan, kelancaran modal kerja, pengurangan resiko tidak tertagihnya piutang. Yang B. Manfaat yang diterima melalui jasa non-pembiayaan antara lain. Yang pertama, memudahkan penagihan piutang. Yang kedua, efisiensi usaha. Yang ketiga, peningkatan kualitas piutang. Secara ringkas, manfaat anjak piutang syariah bagi klien sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi resiko kerugian dengan tertagihnya piutangnya. Yang kedua, memperbaiki sistem administrasi yang semrawut. Yang ketiga, memperlancar kegiatan usaha. Yang terakhir, bagi debitur, memberikan kesempatan untuk melakukan pembelian berjangka dengan perusahaan klien. Kemudian, memotivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya karena ada rasa malu sehingga berusaha sekuat tenaga untuk segera membayar dengan berbagai cara. Kelemahan-kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, biaya relatif tinggi. Dengan terbitnya pihak lain, yaitu pihak perusahaan, faktor domestik dan luar negeri, dalam hubungan antara klien dengan nasabah, maka bisa jadi akan menambah beban biaya terhadap bisnis yang bersangkutan. Yang kedua, bisnis rentan resiko. Karena hakikat yang inherent dalam institusi factoring seperti absensi kolateral, maka dapat menimbulkan anggapan bahwa bisnis dari perusahaan faktor mengandung resiko yang tinggi terhadap kebersihan dalam menagih piutang. Yang tiga, menurunkan reputasi. Bagi negara-negara di mana institusi factoring belum memasyarakatkan, maka dapat menimbulkan kesan seolah-olah klien yang menyerahkan piutang kepada perusahaan faktor dalam keadaan kesulitan dan tidak sanggup menagih sendiri piutangnya. Ancaman terhadap fatwa piutang. Anjak piutang menimbulkan risiko kredit macet jika pihak ketiga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab pembayaran hutang yang berbentuk invoice tersebut. Tentu saja sangat merugikan nama baik pihak peminjam dana. Bagaimanapun juga, nama baik Anda sebagai pihak peminjam dana juga akan tercoreng.